Kemana larinya tadi? Aku lihat ke sini. Sandarkan ke pohon. Iya. Periksa, masih hidup tidak? Masih hidup. Siang-siang genderuwo berani muncul dan menculik anak yang sedang memberi makan kambing di kandangnya. Kita pergi ke Tukun Raspa, supaya si Korep bisa disembuh dengan jampi-jampi. Supaya genderuwonya tidak masuk ke dalam badannya. Ayo, silakan. Kami membawa sajian untuk kamu. Tangkap dia, cepat! Dia takut api ya. Tadi siang ada berita aneh. Kalian dengar? Di desa Tondok. Iya, seorang anak tanggung diculik genderuwo. Siang hari katanya. Kenapa tertawa? Genderuwo apaan? Siang-siang keluyuran. Genderuwo nyari perempuan. Ngomong jangan cepat-cepat begitu. Siapa tahu benar.
Itu bukan genderuwo. Iya, yang itu kuntilanak. Aku banyak kenal gadis-gadis Bumi Ayu. Dia belum pernah kulihat. Sudah, kalau mau dikejar, cepat kejar sana. Kalau tidak, nanti nyesel. Harus. Kita kan penjaga keamanan. Sekiranya ada gadis cantik yang dikhawatirkan keamanannya, harus kita amankan. Iya toh? Betul. Demi keamanan, kita selamatkan gadis itu. Tunggu, aku juga mau bertugas. Dasar. Mbok, kita diikuti. Berapa orang? 2. Rezekimu. Pilih salah satu. Aku pilih yang depan saja. Ganteng. Lumayan cukupan gemuknya. Nyai, tunggu Nyai. Ada apa? Mau kemana? Mau pulang. Di mana rumahmu, manis? Tonjong. Wah, jauh banget. Malam-malam begini mau ke Tonjong. Sekarang sedang tidak aman. Iya, lebih baik besok saja. Malam ini menginap saja di sini. Menginap di mana? Di sini saya tidak punya sanak kadang. Gampang. Di rumah saya saja. Iya, di rumah saya juga bisa. Rumah saya lebih dekat dari sini. Mendingan di rumah saya saja. Bagaimana, Mbok? Bagusnya menginap saja, Mbok. Besok saya antar ke Tonjong pakai pedati. Jadi tidak capek. Boleh juga. Tapi dilihat dulu rumahnya. Kalau banyak nyamuk, sama juga bohong. Saya bakarkan pengusir nyamuk, Mbok. Bunga kluwih kering banyak di rumah saya. Simbo tunggu di sini. Saya dan Kang Ronda mau pergi melihat rumahnya. Iya kan, Kang? Setuju banget. Tunggu, saya ikut. Kalau tidak cocok, nanti ke rumah saya. Jangan, Akang temani Simbo. Nanti kalau tidak cocok, saya kesini lagi. Giliran pergi dengan Kakang, melihat rumah Kakang. Katanya lebih dekat dari sini. Ya sudah, tapi... Ayo, Kang. Jangan bingung. Kan masih ada aku. Ada. Aduh, amit-amit. Oh, Kakang. Aku jadi gemes sama Nyai. Gemes bagaimana? Lama banget. Sabar. Kan kamu disuruh nunggu. Nunggu sih nunggu, tapi menunggu dengan perasaan gerah begini paling tidak enak, Mbok. Boleh aku bantu? Akhirnya datang juga. Sendiri, Nyai. Mana temanku? Tidur. Waduh, nikmatnya. Kakang ingin. Jangan ditanya, Nyai. Sejak tadi aku tidak sabar menunggu. Aku mulai ya. Di mana? Di sini saja, jangan jauh-jauh. Jangan, Nyai. Malu mata mbokmu melotot begitu. Bagus, Gerano. Ayo kita cepat pergi. Kalau kau sudah kenyang. Ayo, kamu aja. Ada apa Kisanak? Ada pembunuhan, Kanjeng. 2 orang ronda tadi malam dibunuh sekaligus. Siapa pembunuhnya? Tidak tahu, Kanjeng. Kelihatannya aneh, Kanjeng. Kata ronda yang lain tadi malam, setelah mengantarkan 2 perempuan yang tidak dikenal, mereka terbunuh.
Coba kita lihat, Pangeran. Salah seorang ikut kami, tunjukkan orang yang mati itu. Cepat. Monggo, Kanjeng. Ya, ya, ya. Dia ada di sini. Grandong. Ya, ya. Si Grandong. Ada si Grandong. Pasti ada mak lampir. Dan tidak mustahil bersama Aji Basa Pamungkas. Kalau kita bertemu mereka, kita bisa repot. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Ini untuk biaya penguburannya. Terima kasih, Pangeran. Ya. Aku harus punya akal agar bisa mendekati Ki Ganjar Somala. Dia seorang pertapa yang sakti mandraguna. Salah langkah sedikit saja, aku bisa gagal. Apa aku harus merebut gelang perak yang ada di tangan Pangeran Purbaya? Tapi apa yang harus aku tanyakan tentang gelang perak itu? Tidak. Gelang perak itu hanya membuat aku pusing. Setiap kekenyangan pasti tidur. Hei, Grandong, bantu aku berpikir bagaimana bisa mendekati Ki Ganjar Somala. Bagaimana bisa jadi lanang jagat kalau banyak tidur? Raden Samba. Aku bisa memperalat Raden Samba. Ki Ganjar Somala tidak akan mengira kalau aku berada di belakang Raden Samba. Sekarang aku harus tahu keadaan Raden Samba. Masuk saktiku, masuk benggalaku. Tunjukkan Raden Samba sekarang. Harus membawa istriku pergi. Di mana istri kamu? Di rumah. Aku ingin istriku menyaksikan perkawinan Raden Samba dengan Puspa. Bagaimana, Ki? Bagus sekali. Aku sangat senang. Tapi istriku sedang ditawan oleh seorang petinggi keraton. Dia ingin memilikinya. Biadab sekali orang itu. Siapa namanya? Danutirto. Dia seorang petinggi keraton. Seorang petinggi tidak memberi contoh pada rakyatnya. Betul. Aku perlu bantuanmu, Ki Dayun. Dengan senang. Petinggi Danutirto paling takut sama orang ini. Dia bernama Aji Basa Pamungkas. Rubahlah dirimu sebagai orang hebat ini. Lalu kita pergi bersama-sama menjemput istriku. Hebat. Otak encer. Ayo Puspa, kita bantu Hiralan Sangker merebut istrinya lagi. Iya. Mikir, mau apa kalian? Enak saja ngomong. Siapa kalian? Mereka adalah murid-murid Mak Lampir. Oh, pasti suruhan. Mana guru kalian, Mak Lampir? Jangan banyak tanya.
Samba, Ayah. Cepatlah, Ayah. Buat Kakang Samba sadar. Bagaimana, Tuan? Jangan. Nanti merepotkan kita. Biar dia terus pingsan begini. Nanti baru aku obati. Hah? Masih jauhkah perjalanan kita, Tuan? Kita sudah sampai. Nini Puspa menunggu Raden Samba di sini. Aku dan Ki Dayun akan menjemput istriku ke rumah Danu Tirto. Iya. Ki Dayun, ganti wujud dan rupamu menjadi Aji Basah Pamungkas, Baik, Tuan. Aca. Ayo makan. Aku datang, Nyai. Aji Basah Pamungkas. Saya takut, Kanda. Tidak apa. Buka pintu. Ajak dia makan bersama. Ya? Iya. Nyai, kami tidak bisa lama-lama. Marilah ikut dengan kami. Yang membahagiakan Nyai. Membahagiakan? Ya, sangat membahagiakan. Dan Nyai tidak boleh menolak. Kata-kata iya. Iya. Ada apa, Dinda? Nimas Roro Inten akan aku ajak menghadiri pesta di Tuban. Boleh aku ikut? Tentu. Cepat gantilah pakaianmu. Pakaian kebesaran. Karena kita akan bertemu dengan para adipati yang mendukung perjuangan kita. Baik. Ya. Berbondong-bondonglah para adipati membantu Aji Basah Pamungkas supaya secepatnya aku bisa menjadi penguasa yang disembah oleh para kaula. Loh, kok tidak ada? Wadi, sini. Jauh, Kanjeng. Kemana mereka? Mereka siapa, Kanjeng? 3 orang. 3 orang? Iya, 2 orang laki-laki, Tuan Hiralal Sangkar, dan gustimu Aji Basah Pamungkas. Sedangkan seorang lagi, istriku sendiri. Tidak ada siapa-siapa, Kanjeng. Kalau ada orang, hamba pasti tahu. Apalagi dari tadi, hamba menyapu di sini. Mungkin saat itu kamu sedang pergi barangkali. Pergi kemana? Sejak tadi hamba tidak pergi kemana-mana. Apalagi hamba menyapu di sini, persis di depan pintu ini. Pasti kamu melihatnya. Sebab, sebelum pintu dibuka istriku, Tuan Hiralal Sangkar dan Aji Basah Pamungkas berdiri di depan pintu itu. Tidak, Kanjeng. Hamba tidak melihat siapa-siapa. Mana mungkin? Sumpah, Kanjeng. Matamu... Kakang Samba, bangunlah. Jangan dibangunkan. Siapa dia, Ayah? Ini istriku. Apa betul itu istri Hiralal Sangkar? Iya. Jawablah iya. Iya. Danu Tirto hanya tahu istrinya dibawa oleh Aji Basah Pamungkas.
Kalau perbuatan Hiralal Sangkar ini sampai menimbulkan kebencian Aji Basa Pamungkas, itu yang berbahaya. Minta bantuan kepada Enang Cuwiri dan murid-muridku yang masih ada di kota Mataram untuk merebut Raden Samba dan Nyi Roro Intan dari tangan Hiralal Sangkar. Sudah sampai di mana sepak terjang Mak Lampir menggerogoti kekuatan Mataram dari dalam yang dibantu oleh Aji Basa Pamungkas? Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas berhasil mengadu domba para petinggi Mataram. Mereka menjadi saling curiga dan saling benci satu sama lainnya. Bagaimana sikap Sultan Agung? Sultan Agung bersikap menunggu, sebab gerakan Aji Basa Pamungkas terhenti. Terhenti? Maksudmu? Mahesa, murid Kamasutra berhasil merebut sepasang gelang perak Aji Basa Pamungkas, lalu diserahkan kepada Pangeran Purbaya. Kemudian diberikan kepada Kiai Ageng Sebayu di Kalisoka untuk dibongkar rahasia mujizat gelang perak tersebut. Enang Cuwiri, Enang Cuwiri, kau bisa mendengar suara? Enang Cuwiri, Enang Cuwiri, kau bisa mendengar suaraku? Iya, aku mendengar suaramu. Siapa kamu? Aku Mak Lampir. Oh, kamu Mak Lampir. Ada apa? Petinggi Danu Tirto yang sudah masuk golongan kita dan menentang Mataram, istrinya dibawa lari oleh Hiralal Sangkar. Sekali orang itu. Celakanya lagi, istrinya Danu Tirto dibawa lari Hiralal Sangkar dengan minta bantuan muridku Kidayun. Kidayun disuruh menyamar menjadi Aji Basa Pamungkas. Jadi, Aji Basa Pamungkas yang dituduh? Ya, aku khawatir para petinggi Mataram yang sudah berpihak kepada golongan kita akan berbalik memusuhi kita. Ini yang tidak bisa dibiarkan. Baik, aku akan bertindak. Lalu, siapa yang akan membantuku? Cucuku si Gerana. Dia sudah berangkat menuju ke tempat kamu. Aku sendiri akan tetap tinggal di sini sewaktu-waktu untuk memenuhi panggilan dari Aji Basa Pamungkas. Di mana tempatnya? Lintang Tribuana, Bujur Panca Bayi Tunggal. Kulon. Kidul Wetan. Iya, aku tahu tempatnya. Serahkan Raden Samba. Tidak, Ratu. Katakan pada nenekmu Mak Lampir. Raden Samba aku minta untuk dikawinkan dengan anakku. Aku akan pertahankan sampai titik darah penghabisan. Jangan tinggalkan Puspa, Ayah. Ayah! Kau harus mati. Kurang ajar. Nyai tunggu di sini.
Karena ilmu Sarpakenaka hanya dikuasai oleh Mak Lampir dan ketiga orang muridnya. Dewi Bajul, Dewi Sendok, dan Dewi Kala. Kamu antarkan Nyimas Roro Inten ke rumahnya. Pemuda yang gagah dan tampan. Pantas Dewi Sendok jatuh cinta padanya. Pemuda ini menyimpan kekuatan batin yang luar biasa. Daya karsa dan daya rasanya sangat besar. Dan juga daya karmanya. Hebat sekali daya Kamasutra pemuda ini. Aku bisa mudah kembali jika aku berhasil menguasai lahir batinnya. Pantas Mak Lampir ingin memilikinya. Tidak, aku tidak akan mengembalikannya pada Mak Lampir. Aku yang akan memilikinya. Aku bisa hidup 1000 tahun lagi. Sudah lewat rombongan Pangeran Purbaya. Siaga! Angin ribut ini hanya menimpa kita saja. Bisa menangkis serangan kita. Lalu kenapa sekarang gambarnya hilang? Baca lagi mantramu, Lampir. Aku harus melihat mereka ada di mana. Kita serang mereka secepatnya. Pasu Benggala, Pasu Sakti, tunjukkan padaku di mana rombongan Pangeran Purbaya berada. Apanya yang bergerak-gerak, gelap gulita begitu? Coba kita lihat. Kalagonang yang bikin gara-gara. Kalau begitu, Kalagonang yang harus dihabisi lebih dahulu. Kalau tidak, kita akan selalu dibuat repot. Bir, si Lampir. Dipelintir, putar-putir.
Kaki kasihan kamu. Haji Maling. Maling busuk, tukang kamu. Awas pembalasanku, Kalagondang! Kalagondang, dong, dong, dong. Kalagondang, tukang nendang. Nendang si lampir, terjungkir-jungkir. Nendang Aji Basah Pamungkas, keluar ampas. Kayak bakul bekas, terguling-guling. Terimalah pembalasanku sekarang juga, Kalagondang! Pamungkas, kau keblinger. Kau terkena pancingan Kalagondang. Pancingan bagaimana? Kalagondang sengaja menggoda kita agar kita menjadi marah. Dan kita menjadi lupa pada buruan kita. Cepat, lihat Pangeran Purbaya di mana sekarang? Terlambat. Kalagondang sudah bisa menembus alam citra. Jadi apapun yang aku lakukan, hanya gambar itu saja yang akan kelihatan. Harus bisa. Lihat kalau tidak percaya. Masuk ke dalam, masuk saktiku. Tunjukkan padaku gambar Pangeran Purbaya dengan rombongannya. Cinta yang karonyong, ajak kayak gue. Amin-amin. Kau lihat sendiri kan? Benar-benar. Kalagondang. Gara-gara ulah konyolnya, semua rencanaku jadi gagal berantakan. Kita ringkus dia. Tidak usah. Batalkan saja niat untuk meringkus Kalagondang. Kenapa? Mengurusi siluman jelek yang otaknya seperti itu hanya bisa makan waktu yang lama. Bisa habis waktuku hanya untuk menghadapi Kalagondang. Kalau begitu kita bagi dua. Kau tetap memburu Pangeran Purbaya. Aku dan si Granong akan memburu si Kalagondang. Tidak. Kita tetap bersama-sama. Aku butuh kalian yang bisa membawa aku terbang. Ayo, bawa aku terbang. Kemana? Kedung Banteng. Perjalanan mereka ke Kedung Banteng masih jauh. Aku yakin si Lampir, Gerandong, dan Aji Basah Pamungkas pasti juga belum sampai ke Kedung Banteng. Aku harus mendahului mereka sebelum semuanya sampai di sana. Mulai dari sini sampai ke Kedung Banteng, aku mau mengecoh si Lampir dan Aji Basah Pamungkas. Cepat ke sini. Loh, jangan banyak-banyak. 5 siluman saja. Kamu, Godil, Jambal, Kiwil, Dobol, dan Tukul. Ayo cepat. Ada titah apa, Tuanku? Berkelahi. Berkelahi? Berkelahi dengan siapa, Tuanku? Si Lampir, Aji Basah Pamungkas, dan Gerandong. Mereka orang-orang sakti Mandraguna. Jangan takut, ada aku. Beres. Kalau ada tuanku, semuanya bisa diatur. Tuanku juga ikut berkelahi, bukan? Ya tentu. Asik. Nah, kalian semua, jangan ada yang bergerak. Diam. Aku ingin merubah kalian menjadi orang-orang yang akan diserang oleh si Lampir, Gerandong, dan Aji Basah Pamungkas. Buka mata kalian. Aku jadi orang gagah, pakaianku bagus, aku seorang raja. Bukan raja. Pakaian begini, tumenggung namanya. Aku juga gagah. Pakaianku bagus sekali. Aku jadi patih. Patih dengkulmu. Kamu juga tumenggung. Tidak apa-apa. Temenggung juga enak. Loh, kemana yang lain? Kiwil, Dobol, Jukul.
Dia. Waduh, kasihan mereka dijadikan kuda. Wah, tuanku kelewatan. Masa iya mereka dijadikan kuda? Sudah, jangan banyak omong. Lakukan saja perintahku. Baik, Tuan. Ingat, kau Tumenggung Wiralaga. Dan kau Tumenggung Alap-Alap. Sedangkan aku, Pangeran Purbaya. Masa pangeran seperti ini, Tuan? Iya, aku lupa. Sekarang aku sudah jadi Pangeran Purbaya. Gimana? Gimana? Ayo, semuanya naik kuda. Iya. Selamat datang juga. Tuanku, jangan cengengesan. Kita kan sedang menyamar jadi bangsawan Mataram. Wah, kau pasti Ajibasa Pamungkas. Sebab di sampingmu ada Mak Lampir dan Grandong. Ada perlu penting sama aku mencegah di tengah jalan. Tumenggung Alap-Alap. Mana Gamperan? Tadi aku titip sama kamu. Oh, ada. Nih, aku simpan di balik bajuku. Nah, Ajibasa Pamungkas. Gelang perakmu aku pinjam dulu. Nanti aku kembalikan lagi padamu setelah selesai. Sekarang, kalau kalian tidak menyerahkan gelang perak, aku akan bertindak tegas. Aku tumpas kalian semua. Sehingga tidak ada lagi yang bernama Tiga Singa Mataram. Sebab kami yang akan menguasai Mataram. Tiga Singa Mataram. Kalian tidak pantas jadi Singa Mataram. Bunuh mereka!
Apa kabar, Bayu Seta? Kau, Miko. Kamu heran melihat aku masih hidup? Tidak. Kau bukan Jatmiko. Majikanmu kabur ya? Terbirit-birit ya? Sekarang, mau apa kamu, Nenek? Bayu Seta! Sampai ke ujung dunia pun kamu akan aku kejar! Terima kasih, Jatmiko. Iya. Kenapa kamu bertarung dengan Bayu Seta? Siapa Bayu Seta? Tadi, yang bertarung dengan kamu. Itu Aji Basa Pamungkas. Sama saja. Aji Basa Pamungkas dan Bayu Seta sama. Itu juga. Orangnya sama. Pusing. Orang itu sakti mandraguna. Luar biasa. Tapi, kok sama kamu takut? Aku dengan dia punya dendam pribadi yang belum tuntas. Untuk kedua kalinya, aku melihat Aji Basa Pamungkas lari meninggalkan tempat pertarungan. Yang satunya siapa lagi yang bisa membuat dia kocar-kacir? Maesa Jenar. Maesa Jenar anaknya Sembara? Ya. Apakah dia menggunakan cemeti Amal Rasuli? Betul. Sembara sudah mewariskan cemeti Amal Rasuli kepada anaknya, Maesa Jenar. Sehebat-hebatnya Bayu Seta, dia tidak akan sanggup menghadapi kesaktian cemeti Amal Rasuli. Tunggu. Maesa Jenar menuruni darah bapaknya. Kalau cuma pura-pura bagaimana, Tuan? Pura-pura bagaimana? Aji Basa Pamungkas pura-pura kalah. Padahal dia sedang mencari akal bagaimana bisa merebut cemeti Amal Rasuli dari tangan Maesa. Akur, tuanku. Sebab orang itu banyak akalnya. Apalagi Maesa Jenar. Masih muda, miskin pengalaman. Sok tahu kamu. Maesa itu muridnya Kamasutra. Meskipun tidak menggunakan cemeti Amal Rasuli, belum tentu Aji Basa Pamungkas bisa mengalahkan dia. Bisa jadi, tuanku. Jatmiko, apa kamu pernah tahu gelang perak milik Aji Basa Pamungkas? Gelang perak? Bagaimana maksudmu? Senjata iblis. Dengan tipu dayanya, Aji Basa Pamungkas membujuk siapa saja harus memakai gelang perak. Nah, setelah dipakainya, habislah orang itu. Selamanya menjadi budaknya. Oh ya? Iya. Contohnya, si lampir, Ratu Kegelapan yang tidak ada tandingannya. Berhasil dikecoh mentah-mentah oleh Aji Basa Pamungkas. Dia juga memakai gelang perak di kakinya. Dan sampai sekarang, si muka itu menjadi budak Aji Basa Pamungkas yang tidak berdaya. Tapi, yang kulihat, dia juga merasa gentar menghadapimu, Jatmiko. Jadi aku berharap kamu bisa mengalahkannya. Iya. Aku sudah cukup mengenal lama Aji Basa Pamungkas. Tapi, aku lebih mengenalnya dengan nama Bayu Seta. Dia dan aku saling bersaing dalam segala macam hal. Kami sering bertarung, saling kalah mengalahkan. Hingga suatu ketika dia menghilang sampai bertahun-tahun. Rupanya, dia menggembleng diri, menimba ilmu kesaktian. Tapi aku juga tidak tinggal diam. Aku menggembleng diriku lahir dan batin. Sehingga aku berhasil mendapatkan senjata dahsyat. Senjata jala perak. Jala perak? Iya. Dengan jala perak, aku bisa melumpuhkan panah rantai perak milik Aji Basa Pamungkas. Sehingga dia menjadi gentar menghadapi aku. Nah,
Kalau kamu bisa melumpuhkan senjata andalan Aji Basa Pamungkas, panah rantai perak itu, aku yakin kamu bisa menghancurkan gelang perak dengan senjata hebatmu, jala perak. Ya, mudah-mudahan saja. Nah, kalau begitu kamu harus bergabung dengan Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya Senopati Mataram? Iya. Dia sedang menuju ke Pulau Kambangan, mau menemui Ki Ganjar Somala. Orang itu, aku tahu orang itu. Dia adalah gurunya Aji Basa Pamungkas. Betul. Mau apa ke sana? Mau menanyakan rahasia gelang perak itu. Ada apa, Dil? Saya mendengar suara kuda, Tuan. Itu pasti rombongan Pangeran Purbaya. Ayo sembunyi. Kenapa bersembunyi? Lebih baik kita temui saja. Jangan. Kita harus ikuti dulu diam-diam. Ayo. Para siluman, kalian boleh pulang dulu. Aku mau menemani Jatmiko ke Pulau Kambangan. Baik, Tuanku. Ayo, Jatmiko. Kau tidak perlu takut pada Jatmiko. Kau pendekar tanpa tanding. Jago di atas jago. Jatmiko punya jala perak. Aku tidak berani sembarangan menghadapinya. Kau punya panah rantai perak. Bisa dikalahkan jala perak Jatmiko? Tidak. Panah rantai perakku punya kelebihan tersendiri. Tapi jala perak Jatmiko juga punya kelebihan yang istimewa yang bisa menjaring panah perakku. Itu sebabnya kau lari. Aku lari bukan karena kalah. Tapi aku tidak mau. Panah rantai perakku terjaring untuk kedua kalinya oleh jala perak Jatmiko. Aku hanya butuh waktu untuk mengetahui kelemahan jala perak milik Jatmiko. Sampai. Itu Pulau Kambangan. Kita sudah sampai. Inilah Pulau Kambangan. Kita tidak tahu sampai seberapa luas pulau ini. Tapi yang jelas kita harus menemukan tempat tinggal Ki Ganjar Somala. Ya. Ki Ganjar Somala tinggal di sebuah gua. Tapi kita tidak tahu berapa banyak gua di pulau ini. Dan di gua yang mana dia berada. Menurut petunjuk Romo Kiai, yang menjadi ciri khas dari gua pertapaan, tempat tinggal Ki Ganjar Somala, adalah gua yang dijaga oleh bermacam-macam makhluk halus. Jin, setan, siluman, dedemit, gendruwo, dan sebangsanya. Tantangan yang tidak enteng. Iya. Kita akan berhadapan dengan lawan yang bukan dari bangsa kita. Ayo.